Iya, Benar ya? Oh iya, ya salam kenal kembali. Nah, jadi tadi masih apa? Saya baru tanya mengenai apakah ada tambahan terkait dengan ini kan soalnya udah ikutin berapa kali pitching. Eh, oh iya, beda banget sama slide yang saya punya. Ada yang baru nggak ya? Oke, oke, boleh dijelasin yang mungkin yang barunya? Oke, sorry saya potong. Di konsep bisnis model ini kira-kira terinspirasi dari apa ya? Ada inspirasi nggak ya? Game online mungkin? Oh, dating app. Oke, oke. Sip. Enggak, saya pikir tadi soalnya ada satu keyword yang disebutkan tadi adalah dia tidak bisa memilih interaksi dengan orang yang selevel dengan dia, benar nggak ya? Oh, bukan, bukan seperti itu? Oh, oke, oke. Ya, lanjut dulu. Oke, ya benar. Oke, ya, thank you. Karena benar catatan pertama saya tadi mengenai apa yang udah diperbaiki, mengenai 7,3 billion business size ya. Di sini catatan saya itu agak ya ini sudah diperbaiki dan jadi lebih 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 bisa diterima lah kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ini sudah, kemudian mengenai bisnis model, bisnis modelnya ini yang tadi mau saya tanya. Gimana caranya making money ini tadi? Selain kalau yang TOEFL udah tahu lah ya. Yang lain tadi ada disinggung mengenai orang itu akan mendapatkan uang juga pada akhirnya. Ah, mhm.
Oke, begitu. Berarti ini dia kalau dia ikut yang platinum berarti dia bisa dapat 30 menit servisnya gitu kira-kira ya untuk conversation. Oke. Kemudian itu hanya untuk sekali obrolan gitu? Oh, iya, untuk market acquisition ya memang oke, kemudian di sini ada, sebentar. Nah, berarti yang ini tadi kemarin sih saya tertarik lihatnya, untuk akun Google My Business-nya daripada Duolingo sendiri ini berarti sudah lama ya? Saya googling, Duolingo, kemudian ada lihat 1.305 ulasan di Google. Oke, berarti awal mulanya ini bidang, apa, eee bisnisnya bergerak di bidang, tutor ya? Penerjemahan 5 bahasa, salah satunya Arab, kemudian Jerman, Inggris, dan seterusnya. Oke, ya saya udah dapat. Satu lagi, peta kompetisi market validation tadi ada slide-nya? Market validation, oh nggak ada lagi ya? Oke. Mhm. Oh, ini mock-up-nya. Oke, nah ini mock-up-nya ya. Ya. Mhm. Udah, saya udah clear, saya udah dapat, apa yang mungkin saya miss. Oke, silakan. Hmm. Ya. Oh iya, iya. Oke, saya jawab yang dari teknis dulu ya. Benar, kalau ditanya apa pilihannya native atau menggunakan framework, eee, untuk beberapa case perusahaan mereka memang sudah mulai shifting. Jadi mereka shifting kemana? Ke arah framework. Mereka udah nggak, karena apa? Cost untuk engineer untuk mengembangkan si aplikasi itu tadi sungguh sangat besar gitu kira-kira. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka cukup membuat dari framework saja dan setelah itu ya udah, memang ada trade off-nya. Kalau kita pakai framework, trade off-nya itu adalah mungkin dari sisi kecepatan salah satunya. Tapi nggak terlalu mayor sih. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalkan untuk case tadi video conference, saya belum pernah baca jurnalnya yang terkait dengan itu. Mungkin perlu dibaca jurnalnya. Seberapa friendly framework ini tadi, framework macam-macam mau dari punya Google atau pakai punya yang lain. Saya belum baca jurnalnya mengenai mana yang lebih friendly, kira-kira seperti itu ya. Nah, baru yang pertama, betul aplikasi ini memang masih di level pitch ya, masih untuk di levelnya masih level 1, masih di gagasan lah gitu kira-kira. Tapi dari traction yang dimunculkan, intinya dari tim ini kemudian mau menyampaikan bahwa kalau udah punya yang namanya apa ya, sudah punya masa gitu kira-kira, sudah punya peminat. Makanya tadi waktu saya cek juga di Google My Business segala macam, masanya sudah kuat sih. Jadi apakah ini waktu yang tepat untuk memulai sebuah startup? Kalau saya rasa akan lebih baik apabila kalau misalkan sudah punya yang namanya masa seperti yang sudah dimiliki Duolingo. Problemnya adalah
Kalau kita menggunakan yang namanya untuk, video conference, di situ yang mungkin musti kita sedikit, apa ya, eee, regulasinya kira-kira seperti apa gitu kira-kira. Ya sama seperti dating apps di mana tapi kalau dating apps dia kan bukan video kan. Kira-kira siapa sih yang bersedia menyalakan video gitu kira-kira untuk mengomong bersama stranger. Kira-kira sudah ada pernah case tadi yang mirip-mirip nggak ya? Ketika kita bisa talking dengan stranger gitu dengan video. Oke, saya dapat. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, karena salah satu, apanya sosial media itu adalah regulasi yang seringkali, sedikit lemah gitu kira-kira, sehingga seringkali sosial media yang ditunjukkan untuk apa, tiba-tiba mengalami pergeseran gitu kira-kira, karena apa? Regulasinya. Hal yang sama dengan yang di sini. Tapi secara garis besar memang keresahan orang untuk ingin belajar conversation dan ingin untuk ketemu partner conversation, saya pikir dari latar belakang yang udah diangkat, itu relevan sekali sih dengan kondisi yang ide yang kemudian itu sudah dibawa. Cuman mengenai apakah ini realistis untuk diimplementasi, kadang yang saya belum lihat di sini itu adalah bagaimana pembiayaan untuk yang namanya cloud servernya. Karena setahu saya setiap kali kita menggunakan service yang seperti ini, cloud servernya agak sedikit berat. Tapi ada satu hal di sini yang sepertinya miss saya lihat mengenai API. Masih ada di sini mengenai API untuk memperbaiki pronunciation. Mhm. Mhm. Oh, berarti untuk future planning ya? Oh, oke, ini juga beda slide kita. Tadi saya pikir memang benar-benar mau diimplementasikan, ya itu, apalagi ketika dilihat, kompetitor salah satunya adalah Duolingo ya, salah satunya ya. Tapi memang benar, makin ke depan sebuah aplikasi ataupun sebuah website yang seperti ini akan mengarah kepada yang namanya, pendekatan AI atau machine learning gitu kira-kira. Karena kalau misalkan tapi ya itu kalau kita masuk ke sini nanti jadi complicated sih. Tapi untuk sementara ini ketika dia, eee ada ininya nggak ya, ada angka Excel-nya nggak ya mengenai yang namanya, apa namanya, sorry, bentar saya lihat dulu di catatan di sini. Iya, keuangan, revenue stream maksud saya. Oh, oke, iya, oke. Benar. Tapi kalau misalkan itu kan untuk dari sisi real produknya kan, tapi balik lagi ke yang apa tadi, untuk case si Duolingo ini tadi bagaimana dia bakal making money? Bisnis modelnya bakal seperti apa ya? Betul. Sorry gimana terputus tadi? Ad heeh, ada slide-nya nggak ya? Heeh.
Oh gitu, oke. Tapi kalau yang untuk sisi sisi apanya, sisi teknisnya apakah seperti cloud, biaya biaya development-nya dan seterusnya? Heeh, ker sempat dipertimbangkan nggak ya kira-kira gitu aja sih? Oh iya, jadi kalau sebelumnya kan kami fokusnya ke native ya Pak. Jadi untuk cloud-nya itu kami pakai Firebase yang itu juga ada batasannya sih. Jadi Betul. pertama itu sampai beberapa user dan beberapa giga storage itu masih free. Dan Mhm. untuk kedepannya itu ada limitnya lagi tadi saya lupa itu udah berbayar gitu. Maksudnya kami Nah, diwajibkan untuk berbayar. pernah melakukan perhitungan kira-kira ini untuk merealisasikan ini, kira-kira seperti apa ya? Kalau traction dari si Glolingo sih saya yakin karena udah making Ya, money juga kan. Tapi dari ya. sisi realisasi ini, apakah sudah pernah dilakukan perhitungan nggak ya? Kalau perhitungannya kemarin gimana Mas Laksamana? Untuk yang apa penggunaan cloud storage-nya Firebase. Dan di sisi ya, Oke, ya, oke, oke, ya. Di oke. sisi Nah, lain jadi juga kami juga masih bingung yang tadi mau native atau yang framework tadi, Pak. Jadi ya itu masih bimbang juga sih. Ya, oke. Nah, kalau saran saya nanti untuk apabila nanti berhasil untuk pitching ke depannya, lebih baik ditentukan saja mengenai yang itu tadi, lebih bagus langsung ditentuin bahwa kita tergantung kesepakatan tim lah gitu kira-kira ya, mau pilih yang mana. Tadi saya udah kasih pertimbangan mau native atau tidak. Kemudian kalau dari sisi product market fit di sini, menurut saya sih sudah cukup oke ya product market fit ya, karena minat orang yang ingin belajar conversation itu tinggi. Cuman satu sisi apa ya apa namanya minatnya itu cukup tinggi, tapi sorry, oke. Okay. Nah, tapi apa tadi ya? Balik lagi ke perhitungan untuk yang namanya si service cloud-nya itu seperti apa, apalagi menggunakan video, itu juga uh, lumayan menjadi perhitungan. Dari unique selling point, ya unik sebenarnya, karena kita bisa rasakan experience untuk ngobrol bersama orang asing. Nah, tapi yang belum saya dapat memang salah satunya adalah cost revenue stream. Nah, oleh karena itu, supaya ini bisa bertahan lebih lama, saran saya itu adalah sebaiknya nanti coba dibuat satu buah tabel mengenai bagaimana si aplikasi ini, bukan bukan si Glolingo-nya. Kalau Glolingo-nya kan servisnya untuk TOEFL dan lain-lain. Bagaimana si aplikasi ini bisa membuat yang namanya revenue stream. Bagaimana supaya si sorry, maksud saya adalah kira-kira boleh nggak nanti dibuatkan cost structure-nya untuk si aplikasi ini, aplikasi Glolingo yang sekarang ini ya gitu kira-kira. Cost structure-nya apa? Domainnya kah, hostingnya kah, server cloud-nya kah yang nanti bakal dibuat gitu. Dari situ kita bisa buat satu tabel lagi di mana isinya adalah revenue stream-nya gitu kira-kira. Jadi bagaimana cara making money? Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai oleh Mas Laksamana mengenai user kedua, user ketiga 20.000 dan 30.000 gitu kira-kira. Itu menarik. Tapi kira-kira kalau misalkan pertanyaan berikutnya adalah berapa orang user yang kita perlukan supaya bisnis ini bisa berjalan. Ya itu bisa break even point gitu kira-kira. Karena itu akan menjadi salah satu pertimbangan apakah tim ini juga bakal bisa survive atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau yang perlu saya apain itu adalah kalau dari pitching saya pikir udah cukup baik sih, cuman yang satu saya miss itu adalah si tabel-tabelnya itu tadi aja gitu kira-kira, tabel cost revenue stream. Itu yang saya rasa. Kalau untuk pitching semua overall suka gitu kira-kira, bagus idenya dan ini saya pikir ide banyak orang ya, di mana pengen membuat yang namanya kelas conversation tapi bisa kelas conversation di mana dia bisa melatih gitu kira-kira. Tapi saran saya, dibanding kita kemudian langsung plotting harga 20.000 atau 30.000 per 30 menit tadi, by the way itu nggak jelek sih angkanya, bisa juga sih. 20-30.000 kita bisa praktis dengan native atau seperti siapa gitu kira-kira ya, untuk ngobrol-ngobrol. Uh, Sebelumnya sudah ada kelas conversation yang pernah di-handle.
Mhm. Mhm. Betul sih. Mhm. Mhm. Oke. Oke, itu oh, itu jadi, nah justru di situ agak complicated ya jadinya, ada orang ketiga berarti ya? Tapi benar, saya setuju sih, penggunaan API ini sebenarnya nggak mudah dan seringkali salah juga. Kalau kita cek yang, API untuk apa sekarang juga nggak terlalu oke-oke banget sih masih ya levelnya ya. Tapi, mohon nyalakan kamera. Oh, iya, lantaran nggak bisa tadi ya, saya baru baca kolom chat. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih, salah satu yang saya miss di sini adalah si tabel-tabelnya, kemudian, apa tadi satu lagi ya, sebentar saya lihat dulu catatannya, eee, oke, PKU definisi, oke mungkin iya, kira-kira seperti itu. Termasuk kalau misalkan tadi, dari tim ini kemudian bilangnya, ini juga bakal cross subsidi silang gitu kira-kira, subsidi silang dengan si Glolingo yang udah ada sekarang. Paling tidak bisa digambarkan seperti apa, revenue subsidi silang tersebut supaya ini menjadi memungkinkan untuk di apa ini ya, untuk dilanjutkan gitu kira-kira. Angka-angkanya itu sih gitu kira-kira yang perlu saya rasa ya. Heeh. Tapi kalau dari ide semua segala macam udah oke sih, nggak ada, tinggal satu lagi regulasinya seperti apa, itu yang juga pasti belum clear. Kemudian sama satu lagi, bagaimana jika user dengan user tadi, mereka justru memanfaatkan platform Duolingo ini tadi untuk media bertemu saja gitu kira-kira, dan sisanya mungkin mereka bisa di-link di luar gitu. Itu yang, balik lagi kan regulasi kan yang belum clear gitu kira-kira. Hmm. Heeh. Nah, ya betul, salah satunya mungkin kalau saran saya itu adalah materi yang di-provide oleh Duolingo itu sudah diverifikasi gitu kira-kira. Jadi materi tersebut hanya bisa dilakukan oleh, materi seperti nggak tahu, setahu saya kalau kelas conversation itu adalah kelas di mana kita mendiskusikan satu topik gitu kira-kira ya. Nah, jadi, ketika kita diskusi topik itu mungkin topik tersebut diberikan oleh Duolingo supaya, mereka bakal tetap stay di, aplikasi ini gitu kira-kira. Tapi nggak usah khawatir, itu jadi, karena saat ini juga ada banyak platform yang seperti Duolingo, mempertemukan antara fotografer dan orang yang mau difoto gitu kira-kira. Dengan harga, kalau saya nggak salah itu sekitar $500 kalau saya nggak salah ya. Memang harga hit awalnya mahal, tapi itu bakal lebih affordable dibanding mereka membawa fotografer dari Indonesia ke Paris gitu kira-kira. Mungkin hal itu juga bisa dipikirkan oleh, teman-teman daripada Duolingo gitu. Gimana kalau kita one hit gitu, sekali hit saya tuh langsung ya kalau karena mereka mau run, ya mungkin bisnis modelnya seperti itu gitu, yang dilakukan gitu kira-kira. Itu mungkin ada banyak bisnis model sih di sini yang bisa mungkin diimplementasikan ya. Karena kalau yang di sini sih memang kecil, angkanya 20.000 per 30 menit, tapi itu tadi, regulasinya seperti apa, bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya terkoneksi dengan orang yang, apa ya, kredibel lah katakan atau yang gimana gitu kira-kira. Nah itu sih kira-kira. Heeh. Jadi kalau bisa ada parameter-parameternya bahwa mungkin dari Duolingo mau menerapkan gamifikasi yang ada di slide di bawah tadi. Jadi di mana jadi di mana kita kasih rating untuk orang yang sudah ngomong, kemudian ada bintang berapa bintang berapa bintang berapa, kira-kira begitu. Mungkin lebih kira-kira gitu. Jadi ada betul,
Betul. Jadi itu tadi. Jadi dengan orang nggak bakal memanfaatkan ini. Jadi ini ada fitur permainan di dalamnya gitu kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Jadi orang nggak hanya sekedar conversation aja. Kenapa mereka mesti ambil di sini? Karena di sini mereka bisa belajar sambil bermain tadi gitu. Artinya modulnya di set sedemikian rupa supaya orang bisa stay lebih lama gitu kira-kira. Bukankah itu tujuan sosial media ya? Membuat orang jadi stay lebih lama di media tersebut gitu kira-kira. Uh, ya, kira. Ya kalau secara teknis sih untuk tim kita mungkin nanti kita perlu bicarakan lagi tentang yang Betul. native atau yang framework tadi, sama diperjelas juga untuk yang biaya apa namanya cloud storage-nya juga, Firebase-nya juga itu. Dan terima kasih banyak Pak Ogi, tadi kami banyak masukan Sama. juga tentang gamified feature yang bisa membuat user itu betah gitu ya di aplikasinya Pak. Betul. Paling itu ya, nanti kalau seandainya lolos jangan lupa tabelnya ya. Iya Pak. Supaya bisa apa? Ini udah ada sih financial projection-nya, itu sudah ada profit, expenses, revenue, user gitu kira-kira. Cuman kan belum begitu clear secara detail itu seperti apa gitu kira-kira. Ini financial projection untuk si Glolingo kan, bukan untuk si aplikasi kan? Untuk aplikasinya ya. Oke. Profit, expensesnya itu adalah untuk apa yang belum di breakdown tadi ya? Atau sudah ya? Iya, iya. Oops. Cek. Oke. Oke, sama-sama. Itu aja berarti ya. Oke, thank you ya semuanya. Nanti semoga kita bisa ketemu di dunia real juga. Kita bisa saling say hi. Terima kasih, Pak. Sama-sama.